Aplikasi promosi kesehatan pada kehidupan new normal pandemi COVID-19. Saya akan menganalisis kasus tentang penggunaan masker dengan benar pada pedagang di Pasar Bahu. Pasar adalah tempat interaksi yang melibatkan banyak orang, mulai dari pedagang hingga pembeli. Pasar tetap harus buka karena pasar adalah nafkah bagi kehidupan keluarga. Pasar juga salah satu tempat yang menyediakan bahan pangan. Memakai masker dengan benar bisa menjadi pemutus penularan COVID-19, dibarengi dengan menjaga jarak dan perilaku hidup bersih dan sehat. Mengabaikan memakai masker utamanya di pasar, maka pasar akan menjadi pusat penularan. Penggunaan masker juga terbukti mampu menekan penularan COVID-19. Sejumlah bukti penelitian menunjukkan penyebaran virus COVID-19 disebabkan oleh penularan virus oleh orang-orang yang tidak menunjukkan gejala. Sasaran primer. Dan bisa dilihat sendiri, sasaran primer adalah sasaran yang memiliki masalah yang diharapkan, mau berperilaku sesuai harapan, dan memperoleh manfaat yang paling besar. Dalam aplikasi promosi kesehatan ini, sasaran adalah sasaran primer, yaitu kelompok masyarakat yang akan diubah perilakunya, yaitu pedagang pasar, pembeli, dan masyarakat sekitar. Menggali informasi. Bisa dilihat pada gambar pedagang sudah menggunakan masker. Ada juga pedagang yang sudah menggunakan masker namun salah dalam pemakaiannya, dan bahkan ada juga pedagang tidak menggunakan masker. Padahal masyarakat sudah dihimbau diwajibkan untuk memakai masker. Hal tersebut bisa disebabkan kurangnya pengetahuan. Kurangnya pengetahuan pedagang tentang bahaya COVID-19 dan juga kurangnya pengetahuan tentang pentingnya penggunaan masker. Yang kedua, kurangnya edukasi dari kepala daerah dan tokoh-tokoh penting dalam masyarakat. Dengan begitu, masyarakat bisa mengetahui pentingnya penggunaan masker dan mereka bisa menjadi panutan. Perilaku. Sebelum pandemi, masyarakat jarang sekali dalam penggunaan masker. Jadi ada masyarakat yang belum terbiasa. Biasanya masyarakat merasa pengap dan panas saat menggunakan masker. Pandemi ini mengharuskan masyarakat untuk membiasakan hal tersebut. Yang keempat, lemahnya pengawasan. Kita sebagai manusia juga pernah lalai dalam sesuatu hal. Namun jika kita selalu diingatkan, maka kelalaian itu bisa diatasi. Contohnya kelalaian dalam penggunaan masker. Dengan adanya pengawasan, masyarakat akan tertib dalam pemakaian masker sehingga dapat mencegah penularan COVID-19 dan masyarakat dan pedagang pasar bisa tertib dalam penggunaan masker. Lemahnya kebijakan. Lemahnya kebijakan terhadap pedagang yang tidak menggunakan masker juga menjadi faktor kurangnya pedagang yang memakai masker, yang membuat pedagang yang tidak memakai masker tidak jera dan terus tidak menggunakan masker. Selanjutnya, strategi promosi. Strategi promosi kesehatan menurut WHO ada 3, yaitu advokasi, dukungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pengertiannya, bisa dilihat sendiri. Saya sudah sertakan pengertiannya. Dalam pemberdayaan masyarakat, kita bisa melakukan penyuluhan pentingnya penggunaan masker yang benar secara online yang dilakukan oleh tokoh masyarakat setempat. Dalam advokasi, kita bisa menyusun program kesehatan yang tepat supaya bisa didukung oleh para pembuat kebijakan. Contohnya, memberikan sanksi kepada pedagang yang tidak menggunakan masker. Peran tokoh masyarakat juga penting agar program kesehatan yang sudah disusun dapat disosialisasikan ke masyarakat dan masyarakat menerima dan turut berperan dalam program kesehatan tersebut. Dan selalu memberikan himbauan kepada pedagang pasar agar selalu memakai masker dengan benar, dibarengi dengan pengawasan yang rutin ketat. Analisis SWOT. Keuntungan, tokoh masyarakat mempunyai pengaruh terhadap keyakinan masyarakat, dan tokoh masyarakat menjadi contoh dalam berperilaku masyarakat itu sendiri. Peluang,
Tokoh masyarakat boleh mensosialisasikan tentang pemakaian masker yang benar kepada masyarakat dan mempunyai peluang yang besar masyarakat untuk mendengarkan dan melakukannya. Kelemahan, masyarakat yang tidak percaya dengan tokoh masyarakat karena kebanyakan tokoh masyarakat tidak memiliki pengalaman pendidikan di bidang kesehatan, namun ada pengalaman pendidikan di bidang lain selain kesehatan. Ancaman, bisa saja tanpa sengaja ada tokoh masyarakat yang lalai dalam pemakaian masker, dan bisa saja tokoh masyarakat salah dalam menyampaikan informasi. Jadi perlu juga bantuan tenaga kesehatan.